Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mereview sebuah buku ya, buku rekayasa pondasi untuk program vokasi. Jadi buku ini dikarang oleh Bapak Insinyur Hanafiah HZMT beserta kawan-kawan ya. Nah, jadi buku ini merupakan buku referensi tambahan lah buat kita yang ingin memperdalam tentang pondasi ya. Di sini bukunya penerbitnya adalah Andi, kemudian diterbitkan pada tahun 2020. Baik, buku ini terlihat unik ya. Saya kebetulan mempunyai buku yang langsung diperoleh dari pemiliknya nih, tanda tangan asli Bapak Insinyur Hanafiah. Ini merupakan hadiah ini buat saya. Selanjutnya di buku ini berbeda dengan buku yang lain. Dalam buku ini dijelaskan tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah ya, karena judulnya tadi rekayasa pondasi untuk program vokasi. Ini cocoknya untuk mahasiswa yang kuliah di terapan ya, mungkin di diploma 3 teknik sipil, prodi jalan jembatan atau prodi yang lain, atau di D4. Jadi dalam buku ini sudah dijelaskan ya, ada deskripsi singkat mata kuliah, kemudian gambaran singkatnya bagaimana, kegunaan mata kuliah bagi mahasiswa, kemudian ada sistematika buku ajar ya. Jadi di sini juga setiap babnya ini dijelaskan secara ringkas nih. Jadi di sini ada pendahuluan, daya dukung pondasi dangkal, kemudian di bab 3-nya ada pondasi tapak gabungan, di bab 4 ada penurunan pondasi dangkal. Jadi ini dijelaskan deskripsinya ini secara singkat ya. Kemudian di sini di bab 5 buku ini menjelaskan tentang tembok penahan tanah ya. Ini berisi uraian tentang pengenalan beberapa tipe tembok penahan tanah yang lazim digunakan dan seterusnya. Kemudian di bab 6 ini membahas tentang turap ya, tentang turap, dan di bab 7 membahas tentang pondasi dalam. Kemudian di bab 8 ini membahas tentang daya dukung tiang. Ini berisi uraian tentang penggunaan formulasi untuk menghitung daya dukung tiang tunggal berdasarkan data laboratorium dan data lapangan dari uji CPT, SPT, loading test ya. Kemudian ada juga perhitungan daya dukung tiang tunggal pada lapisan tanah kohesif dan tanah granuler. Selanjutnya di bab 9 itu daya dukung pile group atau grup tiang. Juga di sini ada juga tentang di bab 10 tentang penurunan kelompok tiang ya. Penurunan kelompok tiang. Baik. Selanjutnya di buku ini juga dijelaskan tentang ini di bab 11 gaya lateral tegang. Di gaya lateral ini adalah gaya yang berasal dari samping ya. Di arah samping itu bisa jadi gaya dalam bentuk gaya horizontal yang disebabkan oleh gaya yang bekerja ya. Ini mungkin di lateral itu bisa jadi oleh tekanan tanah, bisa jadi oleh tumbukan air ya, gaya air, tekanan air misalnya di sungai dan seterusnya, di pelabuhan. Kemudian di bab 12 ini membahas tentang daya dukung tiang dinamis. Nah, ini juga dibahas ini, daya dukung tiang dinamis yang berisi tentang uraian pengetahuan tentang cara menghitung daya dukung tiang hasil pemancangan atau driving di lapangan, menganalisis kapasitas dukung pondasi tiang berdasarkan data calendering hasil uji pemancangan, serta analisis daya dukung grup tiang hasil pelaksanaan pemancangan. Nah, jadi ini lebih bersifat ke pelaksanaan. Selanjutnya di bab 13 ini membahas tentang pondasi sumuran ya. Ini keterangannya berisi uraian tentang pengetahuan pentingnya menggunakan pondasi sumuran pada konstruksi bangunan dan penjelasan desain dimensi pondasi sumuran. Nah, baik. Kemudian juga di sini dilengkapi juga dengan petunjuk umum ini untuk mempelajari buku ini ya. Ini memang bukunya unik, tidak seperti buku-buku yang lain. Ini mungkin agak tampilannya agak beda ya. Nah, karena untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya juga di sini ada prasyarat mata kuliah, deskripsi,
Kemudian ada juga pendekatan pembelajarannya gimana, medianya mungkin bisa bermacam-macam ya, bisa LCD, OHP, kemudian termasuk evaluasi. Di sini juga dilengkapi dengan rincian materi tiap pertemuan ya. Jadi ini per semesternya ini bisa di buku ini juga dibagi-bagi nih untuk semester ganjil lah katakan. Ini dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 13. Kemudian di semester selanjutnya ini juga pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Jadi ini memang cocok untuk vokasi ya. Nah, jadi ini sudah dibagi-bagi. Buku ini artinya tuntas diberikan dalam proses pembelajaran ini selama 1 tahun. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan sistem penilaian ya. Ini ada pretest, post-test dengan bobotnya masing-masing. Kemudian ada ring penilaiannya, nilai ABCD. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan kontrak perkuliahan ya. Ini di pertemuan pertama, kedua, ketiga. Ini ya bagi staf pengajar yang mengajar mungkin ini bisa menjadi acuan ya untuk menyusun kontrak perkuliahannya. Nah, ini dia. Baik, kemudian di daftar isi ini kan ini bisa lihat sekilas dari pendahuluannya. Ini bisa dibaca sendiri isinya. Isinya kalau memang tertarik mungkin buku ini bisa dibeli ya. Kemudian tentang penyelidikan tanah. Nah, ini saya zoom, bisa dilihat sendiri. Kemudian tentang daya dukung pondasi dangkal itu yang dibahas adalah ini ya. Oke. Kemudian di bab 3-nya tentang pondasi telapak gabungan. Ya. Kemudian di bab 4 tentang penurunan. Nah, di sini juga di akhir bab itu dilengkapi dengan rangkuman dan tinjauan ulang. Kemudian di bab 5, nah mungkin bisa dilihat sendiri nih, nggak mungkin dibaca nih biar informasinya tercapai dalam waktu yang singkat ya. Kemudian di bab 6 juga isinya seperti ini. Bab 7 pondasi tiang. Kemudian ini lanjutan pondasi tiang itu tadi yang dibahas. Selanjutnya ada bab 8 daya dukung tiang. Nah, ini juga dibaca sendiri. Selanjutnya di bab 9 juga ada daya dukung kelompok tiang ya. Yang materinya adalah ini. Kemudian kita lihat di bab 10. Ini tentang penurunan kelompok tiang, materinya adalah itu. Kemudian di bab 11-nya gaya lateral tiang. Baik, kemudian di bab 12 beban dinamis tiang. Ini ada perhitungan calendering juga dari rumus engineering news record atau ENR, rumus engineering new record modified juga ada. Pencemaran metode calendering, plan wrapping analysis, prosedur pengujian DPA, PDA, dan waktu pengujian DPA juga diuraikan di sini, termasuk data pemancangan dan pengujian PDA-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pondasi sumuran ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan yaitu daftar pustaka dan seterusnya. Mungkin sekilas bisa kita lihat ya isi di dalam buku ini. Ini saya buka aja nih. Nah, di pendahuluan kira-kira isinya seperti ini. Ini materi mungkin kita lihat acak di dalam. Nah, ini uraian di dalam ini ya. Ini tentang apa namanya pondasi SPT ini, hasil pengujian SPT. Ini kita buka acak berikutnya. Ini adalah tentang dinding turap ya. Dinding turap juga dibahas ini. Kemudian berikutnya ini ada case in file ini tentang pondasi ini ya. Ini jenis-jenis pondasi, tiang pancang baja dan seterusnya. Kemudian ada daya dukung kelompok tiang. Ini juga kita perlihatkan sekilas ke teman-teman. Kemudian ada juga gaya lateral tiang ya. Oke, kemudian ini ada juga pengambilan nilai final set. Ini ilustrasi, kertas grafik dan calendering. Ini pengambilan data calendering ya. Biasanya dalam pemancangan tiang pancang itu untuk menguji apakah tiang pancangnya sudah memenuhi atau belum. Itu pada akhir pemancangan itu dilaksanakan uji calendering ya. Jadi di sini diuraikan bagaimana calendaringnya, termasuk file wrapping analisirnya. Kemudian di sini juga ada ditampilkan tampilan output pengujian PDA pemancangan tiang.
Nah, ini mungkin teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, jadi hasil reviewnya ini sudah kita perlihatkan ya. Nah, demikian teman-teman buku Rekayasa Fondasi untuk program vokasi ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan rujukan tambahan bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.